nothing to your mom. I've never hit her. I've never hurt her. I've never called her names. A couple of times when I got really mad. Video yang baru Anda saksikan yang diposting di kanal YouTube oleh seorang pria berusia 48 tahun yaitu Trent Pascal pada tanggal 21 Oktober 2020 sebelum dia membunuh istrinya Savannah Pascal yang waktu itu berusia 30 tahun. Sebelum kita memulai ceritanya, mari kita berdoa dan menyampaikan belasungkawa yang teramat dalam untuk Savannah Pascal yang menjadi korban tindakan keji oleh suaminya sendiri. Leimert adalah salah satu kota kecil di Texas yang penduduknya itu rata-rata berkelakuan baik, jadi jarang banget ada kejahatan di sana. Kejadiannya di pagi hari pada tanggal 21 Oktober 2020, seorang tetangga bernama Donald Riddick mendengar kegaduhan yang datang dari seberang rumahnya. Rumah itu ditempati oleh Savannah Pascal yang berusia 30 tahun dan suaminya Trent Pascal berusia 48 tahun waktu itu beserta putranya William 11 tahun dan Mackenzie 7 tahun. Riddick mengenal keluarga Pascal sudah bertahun-tahun. Anak mereka pun seumuran, jadi mereka itu sering bermain bersama di halaman rumah maupun di jalanan depan rumah mereka. Pertengkaran itu sangat jelas berasal dari rumah mereka. Menurut Riddick, itu merupakan pertengkaran yang tidak seperti biasanya karena Riddick sering mendengar pertengkaran mereka sebelum-sebelumnya. Setelah mendengar pertengkaran itu, Trent keluar dari rumah dan pergi dengan mobil pick-up-nya. Tak lama kemudian, Savannah pergi ke rumah tetangganya sampai tengah hari. Setelah itu, dia ke rumah ibunya dan meminta ibunya untuk menemaninya pulang. Saat itu, lingkungannya itu dalam keadaan sepi dan tak seorang pun di sana. Savannah Kisen Pascal telah pindah ke rumah itu sudah beberapa tahun lalu bersama suaminya. Savannah lahir di Pasadena, Texas pada tahun 1990, tumbuh dan bercita-cita ingin jadi penari. Tapi berhubung dia adalah pecinta binatang, dia ingin memulai karirnya menjadi dokter hewan. Setelah lulus SMA, dia bekerja di sebuah klinik hewan. Akan tetapi hatinya itu terlalu lembut, dia itu tidak tega setiap melihat binatang yang ke sana itu selalu kesakitan dan menderita. Akhirnya dia beralih pekerjaan di bidang kuliner. Saat mengandung, Savannah berusia 19 tahun dan saat itu dia memutuskan untuk menjadi single parent karena pacarnya sudah meninggalkannya. Selama bertahun-tahun, Savannah menjadi ibu tunggal untuk putranya William. Kehidupan Savannah makin membaik apalagi saat dia bertemu dengan Trent Pascal yang saat itu berusia 48 tahun. Sedangkan Savannah waktu itu baru 22 tahun. Trent adalah seorang pria yang sukses. Dia punya rumah sendiri dan punya usaha sendiri di bidang konstruksi dan usahanya itu sangat sukses. Hanya ada hal kecil yang mengganggu Savannah yaitu emosinya Trent dan kecemburuannya yang membabi buta dan sedikit angkuh. Meskipun ada beberapa kendala, akhirnya pasangan itu tuh menikah setelah beberapa bulan pacaran dan setahun kemudian Mackenzie lahir. Melihat dari profil Facebook mereka, tampaknya mereka itu seperti keluarga yang sangat bahagia. Kedua profil mereka itu dipenuhi oleh foto-foto mereka sedang liburan. Pokoknya foto-foto mereka lagi asyik sama keluarga mereka gitu. Di tahun 2018, Trent menulis di laman Facebook dia bahwa dia itu sangat bangga dan sangat bahagia karena istrinya itu masih memiliki tubuh yang sangat seksi dan lekuk-lekuk tubuhnya itu seperti gadis.
Dan dia juga menambahkan bahwa dia sangat mencintai Savannah. Tapi kenyataannya itu tak seindah yang ditunjukkan di sosial media. Hubungan mereka itu sebenarnya jauh dari kata bahagia, penuh dengan toksik. Selalu bertengkar, dan bertengkar. Di awal hubungan mereka, Trent membatasi orang-orang yang boleh dijumpai oleh Savannah, dan dia juga bilang bahwa Savannah itu adalah ibu yang sangat buruk untuk anak-anaknya. Sementara itu, gaji Savannah akan diminta Trent untuk disimpannya. Dan Savannah cuma diberi uang saku, dan suaminya itu yang memutuskan berapa jumlah saku Savannah itu. Gila ya. Trent itu memiliki temperamen yang sangat mengerikan. Selama pertengkaran, Savannah itu selalu menghindar dulu sampai Trent ini membaik, baru Savannah mendekat. Dan Trent itu selalu meminta maaf dengan membawakan dia sebuah hadiah, bunga, atau hadiah-hadiah mahal lainnya. Orang tua Savannah melihat hubungan mereka itu dipenuhi dengan toksik. Bagi mereka, di awal-awal hubungan itu, Trent memiliki sifat yang mengontrol dan temperamen yang sangat tinggi, dan dia itu suka mendominasi lawan jenisnya. Mereka selalu menasehati Savannah untuk meninggalkan suaminya. Savannah setuju, tapi dengan berjalannya waktu mereka itu bertengkar, terus membaik lagi, terus bertengkar, membaik lagi, gitu terus. Pada musim gugur 2020, saat pandemi melanda ya, bisnis Trent itu mengalami kehancuran, dia itu mengalami kebangkrutan total. Jadi income pemasukan dia itu nggak cukup untuk membiayai keluarganya, sehingga dia itu meminta uang kerja Savannah juga untuk membantu perekonomian mereka. Trent berupaya mengendalikan kehidupan Savannah, yaitu dengan menyadap telepon Savannah. Suatu malam, dia mendengarkan Savannah menelpon orang tuanya untuk memberitahu bahwa dia bermaksud menceraikan si Trent ini. Mereka itu memperingatkan Savannah untuk tidak memberitahu Trent, tapi pergi begitu saja gitu. Tetapi Savannah bersikeras untuk bilang ke suaminya langsung. Pada tanggal 1 Oktober, Savannah itu bilang ke Trent bahwa dia itu ingin bercerai dan tidak mau lagi tinggal bersamanya. Trent saat itu sangat marah banget dan dia putus asa. Sementara Savannah itu pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah ibunya. Saat Savannah kembali ke rumah bersama ibunya, Trent ternyata telah kembali ke rumah. Tak lama kemudian, dia itu membuat keputusan dan memiliki satu tugas terakhir yang harus diselesaikan sebelum dia itu melanjutkan rencana yang nggak tahu rencana apa yang ada di otaknya si Trent ini. Saat Savannah dan ibunya tiba di rumah, beberapa jam kemudian mereka itu tidak tahu kalau Trent itu masih merekam pengakuan pra-pembunuhannya di kanal YouTube dia. Saat Trent melihat mereka masuk dari CCTV, Trent langsung berhenti merekam video. Tak lama setelah Savannah dan ibunya tiba, ibunya itu meminta izin ke kamar mandi, dan dia itu perginya itu ke kamar mandi utama yang ada di rumah itu. Tak lama setelah Shirley menutup pintu, Trent muncul dari balik tirai kamar mandi itu dan mengarahkan senapan yang dibawanya. Trent mengucapkan beberapa kata sebelum dia melepaskan tembakannya. "Aku akan membunuh kamu dan membunuh Savannah juga," itu yang dia bilang. Terus dia melepaskan tembakannya. Untungnya tembakan Trent itu meleset mengenai ubin. Lalu Shirley berlari keluar kamar. Dia meminta pertolongan ke tetangga terdekat. Sambil berlari meminta pertolongan, dia itu mendengarkan suara tembakan yang sangat mengerikan. Sampai dia jatuh bangun untuk mencapai ke rumah tetangganya. Sementara itu, seorang tetangga menelpon polisi.
Shirley menyaksikan Trent muncul dari pintu depan sambil menelpon seseorang. Ternyata yang ditelepon itu tantenya Savannah, dan dia itu bilang bahwa dia telah membunuh keponakannya. Gila nggak sih orang ini? Sakit jiwa beneran sumpah. Lalu dia naik mobil pickupnya dan menuju Colorado. Dengan ketakutan, Shirley masuk ke dalam rumah itu kembali. Di lantai ruang tamu, dia menemukan putrinya yang sedang sekarat ditembak di bagian perutnya. Ambulan membawanya ke rumah sakit, tapi nyawa Savannah sudah tidak bisa tertolong lagi. Mobil truk milik Pascal ditemukan oleh polisi di Houston 45 menit kemudian. Saat dikepung polisi, si Trent ini tidak mau menyerah guys. Dia itu malah menodongkan senjatanya ke petugas yang sedang mengepungnya. Gila nggak? Trent ditembak di kaki, tangan, dan di tubuhnya sebelum dia itu diborgol dan ditahan guys. Gila. Disinilah segalanya menjadi kacau. 6 minggu kemudian setelah dia sehat kembali dan pulih, dia itu dipulangkan dari rumah sakit dan ditahan atas tuduhan pembunuhan istrinya. Tapi dia itu dibebaskan karena membayar pembebasan bersyarat. Di negara bagian Texas itu ada aturan kalau kalian itu tidak membunuh berantai atau semacam pembunuhan berantai atau maskara ya. Kalau cuma satu membunuh itu bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Sebenarnya gila banget ya kalau pembunuhan itu ya pembunuh gitu. Meskipun 1, 2, 3 nggak usah dikasih pembebasan bersyarat, itu namanya undang-undang gila. Tapi di Amerika itu ada loh negara bagian tuh yang punya undang-undang sendiri. Jaminan untuk pembebasan bersyarat Trent itu sebesar 450.000 US dollar. Itu tuh setara dengan 6,6 miliar. Dan dia itu dibebaskan malam itu juga karena saudaranya itu membayar kebebasan bersyarat dia. Hanya beberapa minggu setelah dia membunuh istrinya, dia itu bebas berkeliaran di mana-mana guys. Gila nggak sih orang ini? Tetapi dia itu harus memakai monitor pergelangan kaki setiap saat dan tidak boleh meninggalkan daerah bagian yang dia tinggal itu. Serta dia itu diharuskan tinggal di rumah ibunya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dan otomatis pemerintahan di situ membatasi pergerakannya ya. Sesaat setelah bebas, dia itu melanggar ketentuan perjanjian dengan tidak hadir di pengadilan. Dan tak lama setelah itu, dia melakukan pelanggaran lagi guys. Untuk yang kedua kalinya, yaitu dengan pelanggaran lalu lintas. Untuk yang ketiga kalinya ini, dia ditangkap dengan plat nomor kendaraan yang berbeda di dalam mobilnya. Dan masih ada beberapa plat-plat nomor lainnya yang ada di mobilnya. Gila. Meskipun melakukan banyak pelanggaran, dia tetap bebas guys. Dia bahkan memamerkan fotonya saat sedang liburan di akun sosial media. Gila gak sih? Di akun Facebook dia itu pamer-pamer dia lagi liburan. Lalu dia melakukan pelanggaran lagi yang keempat. Kali ini tuh dia membuat pejabat pengadilan itu mencabut pembebasan bersyaratnya. Tapi saat itu tuh sudah terlambat. Pada 13 April, sebuah dealer mobil di Houston itu melaporkan bahwa salah satu kendaraan mereka itu dicuri dengan cara dia ditodong pisau. Kejadiannya itu saat melakukan tes driver, dia itu menodongkan pisau ke salesman-nya dan menyuruhnya keluar dari mobil. Lalu dia menancap gas begitu saja, langsung kabur, puff gitu. Pemilik dealer itu belum sempat meminta fotokopi KTP atau fotokopi paspor dia karena cuma sekedar test driver, jadi diizinkan gitu. Cuma kalau beli baru diminta surat-surat lengkap gitu kan. Saat melaporkannya ke polisi, dealer ini tuh tidak punya KTP, fotokopi KTP atau identitas dari yang nodong tadi. Tapi dia itu punya CCTV yang penodong tadi itu ada fotonya. Lalu dia memposting ke akun sosial media mereka menanyakan
kira-kira ada nggak yang kenal orang ini gitu. Di dalam postingan itu ada beberapa komentar kalau laki-laki itu mirip Trent Pascal, pria yang telah membantai istrinya di bulan Oktober lalu. Wajahnya itu langsung masuk di beberapa berita televisi guys, bahwa dia itu orang yang sedang dicari gitu. Saat seorang polisi mendatangi rumah Trent, dan alangkah terkejutnya saat tiba di rumah Trent itu monitor pergelangan kakinya telah hancur dan Trent tidak ada di sana beserta mobil yang dicurinya tadi. Dia sudah lari entah kemana. Setelah penyelidikan selama 9 bulan, polisi itu menerima kabar bahwa Trent itu tidur di sebuah SUV yang berada di Florida. Polisi melacak dan menemukan mobil SUV Trent di tahun baru 2021 saat mereka itu mengepung SUV-nya. Sebuah tembakan itu terdengar dari dalam mobil Trent Pascal, dan Trent Pascal itu telah mengakhiri hidupnya guys. Dia itu bunuh diri, takut ditangkap polisi, takut dipenjara, takut diadili. Emang psikopat ya kayak gini nih. Kedua orang tua Savannah itu sangat menyayangkan. Dia itu ingin melihat menantunya itu diadili sepantas-pantasnya untuk nyawa putrinya. Adil, emang fair juga sih kalau orang tuanya agak kecewa karena Trent ini nggak bisa diadili. Bagaimana menurut Anda tentang ceritaku hari ini? Dan apakah Trent ini sudah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan caranya mengakhiri hidupnya? Tulis komentar kalian ya. Jika kalian suka videoku, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Bye bye. Thank you very much for watching. See you in my next video. Many people wait decades.